Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Bukan, Badan bukan, Pangan Bapak. Nasional. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, supaya itu perlu saya dijelaskan jelaskan. supaya Iya. clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke, sebelumnya Ibu, Oh iya. saya mohon izin Pak Ketua dan Bapak Ibu Hakim. Terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh Badan, bukan Mensos ya? Bukan, Pak. Nah Bukan. itu apakah tahun 2000 itu hanya 2023 atau sebelumnya gimana? Sebelumnya sejak saya menjadi menteri Sudah tidak? sudah tidak. Oke. Kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang. Oke. Ya, sejak saya menjadi menteri. Jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang Ya, menyatakan keberatan, Ya, terus betul. kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya Pangan tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu Oke. kemananya. Mungkin Ibu Menteri Keuangan tahu atau Pak Menko Ekwin? Yang mulia Bapak Arief, waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis, beras yang sudah lama ada di Bulog disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah. Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash itu dilakukan untuk PKH dan kemudian bantuan pangan sembako, tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras atau in kind, tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan yang Bapanas itu dibentuk tahun 2022 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 mengenai pangan, ketahanan pangan. Itu tujuannya memang cukup luas, kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya, termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan, namun tidak hanya dari sisi harga, tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok, distribusi, dan bahkan antar daerah. Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas untuk masalah ketahanan pangan. Namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun 2022, fokusnya hanya 3, yaitu beras, jagung, dan kedelai. Nah, untuk yang beras ini tentunya begitu masuk masalah ada El Nino, jumlah kurang, makanya koordinasi Bapanas dengan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi. Demikian. Ya. Jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan termasuk nasional, stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan kepada kelompok tidak mampu.
Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga dan untuk ketahanan pangan. Oke, terima kasih Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Sosial. Terima kasih. Menteri Sosial Tri Risma hari ini sempat gelagapan saat menjawab pertanyaan Hakim MK soal bantuan beras yang tidak lagi dilakukan oleh Kemensos. Bahkan 3 menteri di sampingnya sampai melirik Mensos Risma. Dalam sidang sengketa Pilpres pada Jumat 5 April, Risma mengatakan bantuan pangan beras bukan berasal dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Risma menjelaskan, sejak ia menjabat sebagai menteri, pihaknya sudah tidak lagi menyalurkan bantuan dalam bentuk barang, melainkan bansos di Kementerian Sosial berbentuk cash transfer, sehingga tak ada yang bentuk barang. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini menjelaskan alasan mengapa Kementerian Sosial atau Kemensos tidak lagi menjadi pihak yang menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras. Ini disampaikan Risma menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat 5 April 2024. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Tanya Arief dalam persidangan di gedung MK Jakarta Pusat. Ada Pak, jawab Risma. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Tanya Arief lagi. Dulu Kementerian Sosial Bapak, jawab Risma. Risma membantah dirinya menjadi alasan mengapa Kemensos tidak lagi bertindak sebagai penyalur bansos beras pemerintah. Menurutnya, ada penyebab lain atas hal ini. Lalu setelah Ibu jadi menteri, atau penyaluran bansos digeser ke Kepala Bappenas atau Badan Pangan Nasional, tanya Hakim Arief. Bukan Bapak, mungkin saya perlu jelaskan, jawab Risma. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear, lanjut Arief. Risma lantas menerangkan bahwa hal ini ada kaitannya dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada tahun 2020 terkait dispute atau perselisihan harga. Saat itu, politisi PDI Perjuangan tersebut ingin supaya nilai bansos beras disesuaikan dengan harga eceran tertinggi atau HET. Tetapi hal itu tidak terrealisasi karena bansos beras harus menggunakan cadangan beras pemerintah atau CBP. Kalau saya menggunakan HET atau harga pasar saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan data CBP, jelas Risma. Kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan harga CPB, saya sampaikan begitu. Lanjutnya, karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan. Terus kemudian oleh Bapak Presiden digeser penanganannya ke Kepala Bappenas. Tanya Hakim Arief. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemana ya, jawab Risma. Risma pun menegaskan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai menteri, Kemensos tidak lagi menyalurkan bansos dalam bentuk barang. Sejak 2021, kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang, tandasnya. Perlu diketahui, sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat 5 April 2024 memasuki babak baru. Majelis Hakim MK menghadirkan 4 menteri, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini. Mereka tampil sebagai saksi menjelaskan tentang bansos Jokowi yang dianggap tim hukum pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menguntungkan Prabowo Gibran karena diberikan menjelang Pilpres. Dalam kesempatan itu, Tri Risma hari ini atau Risma mengatakan bantuan sosial atau bansos yang dikelola oleh kementerian yang ia pimpin disalurkan dalam bentuk tunai atau cash, yang ditransferkan langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak ada dalam bentuk barang.
bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer, jadi tidak ada dalam bentuk atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%, kata Risma dikutip dari Antara News. Ia juga menegaskan, bansos dalam bentuk lain selain tunai hanya diberikan untuk merespons kasus-kasus tertentu. Ia menyebut bahwa bansos reguler hanya diberikan melalui metode transfer ke rekening penerima manfaat, kecuali respons kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali. Baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti saya bisa tunjukkan fotonya, ujar Risma. Menurutnya, penyaluran bansos tidak dalam bentuk barang atau natura itu dilaksanakan semenjak ia dilantik sebagai Mensos. Sejak saya menjabat sebagai menteri, sudah tidak. Kami tidak ada penyaluran dalam bentuk barang sejak saya menjadi menteri, katanya. Kemudian, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memperdalam pernyataan Risma. Ia bertanya perihal bantuan panganan beras. Terkait dengan bantuan pangan beras dilaksanakan oleh Badan atau Badan Pangan Nasional, bukan Kemensos ya? Tanya Arief. Risma menjawab bahwa bantuan pangan beras tersebut tidak dilaksanakan oleh Kemensos. Selain itu, Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Risma soal belanja bantuan langsung tunai atau BLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial atau Kemensos pada 2024. Kalau terkait dengan anggaran tahun berikutnya untuk El Nino itu, Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri atau itu memang harus diusulkan juga? Tanya Suhartoyo dalam sidang di gedung MK Jakarta Pusat pada Jumat 5 April 2024. Kami nggak berani mengusulkan yang mulia, jawab Risma. Suhartoyo lantas menanyakan kembali, termasuk tahun sebelumnya, Risma pun mengiyakan. Dia beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami nggak berani mengusulkan karena kami nggak tahu kondisi keuangan. Apakah bisa apa enggak? Kami berani, biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya, beber mantan wali kota Surabaya ini. Sebelumnya, Risma mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Sosial pada tahun ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, anggaran kementeriannya adalah 87,2 triliun rupiah. Sedangkan pada 2024 turun menjadi 79,2 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari 87 triliun 275 miliar 374 juta 140 ribu rupiah menjadi 79 triliun 214 miliar 83 juta 464 ribu rupiah, katanya. Risma lalu mengungkapkan penyebabnya. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024, kata dia. Dia menjelaskan, pada 2023 sebenarnya telah ada BLT El Nino. Bantuan ini sudah disetujui oleh DPR RI pada 7 November 2023.